Sejarah Masjid Agung Al-Falah. Masjid ini berdiri di tanah lokasi. Dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi, namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, Junaidi Tinur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana tanah pilih dari Sultan Taha Sarifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kampe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi menghanguskan kompleks istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan kepresidenan di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an. Lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemukakan tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi, di antaranya M.O. Baraddal, H. Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu Tambunan atau Nur Ahmadibrata, sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Setelah kami sampai di masjid ini, kami dapat menilai kebersihan masjid ini. Dan di masjid ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di masa pandemi COVID pada saat ini. Bisa kita lihat di lantai pada masjid itu masih tertera tanda X dan tanda di mana orang harus sholat, yang artinya para jamaah harus menjaga jarak. Dari dalam masjid juga kita dapat melihat pemandangan-pemandangan yang dimana kendaraan-kendaraan motor, mobil dapat lalu lalang. Karena pada posisi masjid yaitu tepat berada di tengah perkotaan Jambi, yang dimana tempatnya sangat strategis untuk para jamaah, untuk para orang-orang yang ingin berkendara ataupun ingin melewati kota Jambi dan mampir untuk menunaikan sholat. Di Masjid Agung Al-Falah ini juga terdapat pengurus-pengurus yang selalu menjaga masjid, yang dimana terdapat struktur pengurus tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, imam besar, dan pengurus masjid, serta staf imam masjid.
Al-Falah berdiri pada luas lahan yang mencapai 2,7 hektar dan memiliki luas bangunan 6.400 meter persegi. Masjid yang menjadi ikon kota Jambi ini diperkirakan mampu menampung hingga 10.000 jemaah sekaligus. Di pagi hari ini, tampak bahwa masjid ini tidak seperti pendopo yang melayang tiang. Sebuah kubah besar terlihat di atas masjid yang menambahkan dari sebuah bangunan religi. Masjid juga tak memiliki pintu dan jendela. Konsep terbuka dan tanpa sekat ini menimbulkan kesan keramahan dan keterbukaan. Meskipun memiliki julukan Masjid 1000 Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah. Pada bagian luar Masjid Agung Al-Falah ditemukan sebanyak 192 tiang berbahan beton yang berwarna putih, menjadi penyangga bangunan masjid bagian luar. Tiang-tiang ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tiang-tiang pada bagian dalam masjid. Selain itu, masjid juga tak memiliki dinding, sehingga benar-benar terbuka. Fasilitas Masjid Agung Al-Falah. Masjid yang sering juga disebut Masjid 1000 Tiang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Bagi para jamaah yang hendak beribadah, maka akan menemukan fasilitas seperti tempat parkir yang mampu menampung puluhan mobil, tempat penitipan sepatu dan sendal, tempat wudhu, dan toilet. Masjid ini juga dilengkapi dengan genset serta sound system lengkap. Pada halaman masjid, pengunjung akan menjumpai adanya taman yang berhiaskan aneka tumbuhan. Tak hanya itu, pada Masjid Agung Al-Falah juga terdapat aula serbaguna yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti melangsungkan pernikahan, koperasi, alat-alat kepengurusan jenazah, kantor sekretariat, perpustakaan dengan koleksi berbagai macam buku agama dan juga madrasah. Masjid Agung Al-Falah memang memiliki daya tarik tersendiri pada segi arsitekturnya. Memiliki ratusan tiang dengan berlapisan tembaga memberikan kesan klasik namun megah pada bangunan ini. Masjid berkonsep terbuka ini cukup unik dan berbeda dengan masjid yang ada di daerah lain. Di dalam bagian masjid kita juga akan menemukan berbagai benda antik seperti lampu hias berukuran besar di tengah kubah, mimbar antik, jam kayu, serta beduk masjid, dan aksen warna-warni yang menjadi ornamen kubah juga sangat indah untuk dipandang.
Pada saat kami berada di masjid dan setelah menunaikan sholat maghrib, kami berkesempatan untuk mengobrol sebentar dan sedikit bertanya kepada pengurus masjid apa saja tentang info-info yang kami dapatkan